amma naimul asbah wa adzabuha, adapun kenikmatan fisik dan kesiksa fisik sebadan, ani man kana mahzuban biha, yaitu orang yang terhijab, fa innama huwa limuwafaqati ma yulaimu tab'ahu aw mukhalafatuhu, adalah semata-mata karena ada persesuaian dengan sesuatu yang sepadan dengan tabiatnya atau juga berselisihannya. Fa idza jaa ma yamla'uhu min sihatin wa afiyatin wa jamalin hissi, ketika dia datang dengan sesuatu yang memenuhi hatinya, jiwanya sehat, afiat, kemudian cantik, fa huwa fi haqqihi na'im, yaitu adalah kenikmatan. Bisa ayu, sehat, waras. Fa idza jaa ma yukhalifu tabahu, kalau yang datang itu berbeda dengan keinginannya, min waja'in au faqdin au man'in, rasa sakit, rasa kehilangan, rasa tercegah, au fitnatin, atau juga terfitnah, fa huwa adzabun fi haqqi, itu adalah siksa bagi diri kita. Idza hazalahu fi ladzatil qurbi wa mararatil bad, karena dia tidak mendapat bagian, tidak ada chance untuk mendapat kelezatan dekat dan pedihnya jauh. Fa inna mahadhu min na'im na'imul bahaim, kenikmatan yang dirasakan hanya kenikmatan binatang, syahwat kebinatangan. Naam, law qaddarna anna al-'adata takhruqu lahu wa yatajalla haqq ta'ala lahu fi hali 'adabihi al-hissi fa sifatu jamalihi la nasiya dzalika al-'adab. Memang iya, kalau kita ditakdirkan bahwa al-'ada takhruqu lahu, dia bisa melampaui adat, wa yatajalla haqq, dan Allah bertajalli fi hali 'adabi, ketika dia dalam keadaan tersiksa, al-hissi, fisik tersiksa, kemudian Allah bertajalli kepadanya dengan sifat jamalnya, sifat keindahannya, la nasiya dzalikal adzab, maka hilanglah siksa itu, dia akan melupakan siksa itu. Jadi artinya, apakah ini kita mensugesti diri kita? Memang perlu kadang-kadang, ya bukan bermain rasa. Jadi begini ujung-ujungnya mah, kalau kita lagi menderita kehilangan sesuatu atau sakit apapun, menderita kan, coba belajar untuk menghitung kebaikan-kebaikan Allah. Hitunglah nikmat Allah yang sangat banyak itu, dan kita sadari secuil nikmat yang sedang dipermasalahkan, umpamanya sakit gigi. Cobalah kita berkompensasi atau obsesi ya, untuk melupakan sakit gigi kita. Ambillah kita kesibukan-kesibukan, apa menulis, apa dengar musik, apa nyapu, baca buku, dalam ini sekali. Dan kita jangan terkonsentrasi mengingat merasakan sakit gigi, apalagi dengan mengeluh, aduh lara, tambah lara pisan. Begitu kita sudah menerimakan, ya sudahlah, barangkali ini sudah takdirnya, Allah berkehendak saya sakit, siap ya Allah, saya jalani. Saya yakin sejak kita menerima realita seperti itu, maka beban penderitaan kita menjadi ringan. Ya kan begitu persoalannya. Jadi hipnoterapi juga penting kadang-kadang, pengobatan dengan hipnotis penting juga. Ya, itu besar sekali pengaruhnya. Kita mensugesti orang lain. Seringkali saya lakukan hal semacam itu ketika pasien saya itu datang sambil menangis. Apakah sawahnya nggak jadi, apa suami nggak pulang-pulang, atau terlalu banyak utang. Saya masih diberi kemampuan oleh Allah untuk mensugesti orang itu bahwa penderitaanmu itu tidak sebesar yang kau pikirkan.
itu adalah penderitaan biasa yang yang banyak dialami kebanyakan orang. Kamu utangnya berapa? 50 juta. Yang utang 5 miliar juga banyak kok. Iya, 50 juta itu kecil kok, sangat kecil sekali. Yang kue wong melarat sih, ya, beli suki pakai utang pakai pikiran kabeh, tergantung bagaimana. Jadi yang penting kalau utang tuh jangan pergi, nanti masuk penipuan. Karena dia tapi baik sih. Yang dumbangi, ya rokok kenapa dumbangi lu man? Yang memaksa, ya mah enggak maksa. Lu antar polisi, ya polisi los. Pokoknya ditakunya pribadi bayar, ya bayar. Ngaku utang. Siapa bayar, kapan? Ya, engkau bakal duwe. Ya, beli bisa, kado jelas, kudu pasti. Kapan? Bulan depan siap, tekan nak. Bulan depan sebut bayar. Beli bisa, tak maning, belum punya duit. Masih di pataran itu sih. Ya kenapa katanya janji? Iya, janji saya beli bulan uangnya pakai apa bayarnya? Selesai. Begitu dijotos, pur utangnya begitu. Jadi saya sini juga mengajak orang supaya berani menghadapi realita. Iya. Tapi niat bener-bener di hatimu pengen bayar. Percayalah. Ketika orang itu sudah niat bayar, sampai akhir hayatnya Allah tidak melunasi hutangnya, maka Allah pun yang melunasi. Maka nanti Allah yang akan melunasinya. Jadi ada dalilnya kalau Rasulullah kajak kangkawang diutang nih, punten. Iya, dia niat bayar. Yang menurutkan Allah juga, dia kan rezeki dari Allah aja. Ya kalau memberi rezeki berarti tidak dilunasi. Iya kan? Itu salah aja. Tapi ada modal ya, dari budak aja pur ya. Ya aku mau kasih niat. Ya, niat bayar. Makanya sejen maning. Ya, kita datang kepada Allah, ya Allah, saya kembali kepadamu dan aku meninggalkan hutang. Saya telah berusaha mencari rezeki untuk melunasi, tapi sampai akhir hayatku aku tidak bisa melunasinya. Apa jawabannya? Memang sengaja hutangmu tidak kulunasi untuk meredam kesombonganmu. Sengaja hutang tidak kulunasi supaya engkau selalu memohon kepadaku. Allah tahu kamu niat bayar atau tidak. Iya kan? Apakah orang yang hutangnya tidak lunas akan dihukum oleh Allah? Kalau dia benar-benar ingin bayar. Mung baik, ya sampai hari terakhir dia tidak berkemampuan untuk bayar. Rumah sudah diumumkan, dijual, tapi langka wong nawar. Iya kan? Itu persoalannya. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Memang dia niat bayar, sengaja tidak dilunasi oleh Allah, supaya sila sembayangnya terus vokal sambil puasa baik. Terus perutannya mau jitlak masih kan? Nah, itu termasuk juga orang diberi sakit juga sama. Bagaimana kita menafsirkannya? Jadi di ujungnya adalah bagaimana Anda menafsirkan peristiwa itu. Dan jangan sekali-kali mengkambing hitamkan orang lain yang harus memikul dosa-dosa atas penderitaanmu itu. Saya kira nggak perlu mencari kambing yang bulunya hitam kok. Masih mending kita introspeksi saja, mungkin itu kesalahan kita. Ya, sebab ketika kita menyalahkan orang lain, berarti kita tidak mau memperbaiki diri. Ya kan begitu persoalannya. Yang salah sirak, gara-gara sirak ini. Terus bagus gara-gara sirak, orang itu tidak pernah merasa bersalah dan dia tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Ya, makanya jadi sebaiknya bahwa kita harus paham bahwa kesulitan yang kita hadapi sekarang ini adalah akibat karena kita salah respon terhadap peristiwa yang telah lalu.
Itulah akibatnya. Sekarang baru terjadi. Makanya harus kita sadari. Di situ juga perlu satu kecerdikan sekali ya. Ngaji rasa. Wis walhasil, oke. Anna kalam Syekh innama huwa fi haqqi ahli al-qurbi aw syuhud. Kesimpulannya bahwa komentar Syekh ini yaitu menyangkut hak ahli kedekatan, orang yang dekat dengan Allah dan atau orang yang menyaksikan. Bihaitsu yajidu lazzatal qurbi wa halawat syuhud, di mana dia bisa merasakan, bisa mencicipi lezatnya kedekatan dan manisnya kesaksian. Wa yuhissu bi mararatil bu'di wa dhiqil hijab, dan dia merasakan pahitnya jauh dan sempitnya hijab. Fi hadzal dar, di dunia ini, wa fi tilkad dar, dan di negeri itu di hari akhirat nanti. Hadza ma dhahara li, ini menurut penilaian zahir saya. Inilah yang bisa saya pahami. Wa hadzal ladzi dzakarahu Syekh mazuqun 'inda arbabil 'ishqi, dan di sini ini yang disebutkan Syekh tadi adalah merupakan cita rasa yang dialami oleh orang-orang yang sedang dirundung kerinduan. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu sangat merasakan sekali. Tidak berjumpa adalah siksa. Iya. Kita bisa merasakan betapa kebahagiaan yang tak terhingga, sampai menitikan air mata, sampai kadang kita jatuh pingsan ketika kita bisa menemui seseorang yang sedang kita rindukan. Paham kan ke? Wong tua kehilangan anak, 5 tahun berteka-teka di Arab Saudi, telepon belit-belit. Iya. Tiba-tiba jebol kami, ya Masya Allah, bang, sampai langsung air mata menitikan kebahagiaan bisa berkumpul lagi dengan anaknya. Saya kira kita belajar bahwa dekat dan jauh itu merupakan siksa. Merasakan nggak sih? Ora. Jadi muda kan kapan? Ini park ada tuh. Kata kita bisa wujud tuh kapal ya kalau ciprin. Ya memang begini. Ketika kita menghadapi kesulitan, pertama, jangan mengkambing hitamkan siapapun. Jangan menyalahkan siapapun. Ini langkah pertama yang bijaksana itu. Kita langsung saja introspeksi. Ini hukuman, ya kan? Atau ujian. Setelah kita koreksi secara jujur, ternyata saya selama ini baik-baik aja kok. Ya kan begitu? Dengan tetangga baik, istri baik, saya masih dengan anak baik, semua sekolah semuanya. Tiba-tiba saya kena musibah. Apa nih? Ya sudah, kita tafsirkan ini adalah ujian. Maka yang dituntut yang satu adalah kesabaran. Maksudnya kesabaran ialah mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan. Ya kan begitu? Kalau dagangan kita rugi karena mobilnya kecelakaan, jungkal ning kali sewo, barasa truk kentri kabeh ning kali, supir mati. Bayangkan berapa kita mengganti truk, berganti supir, utangnya juga kita numpuk. Kenapa? Pikir-pikir janji tepat semua, utang nggak ada. Sama orang tua juga saya tidak pernah menyakiti, jujur gitu kan gitu. Ya sudah, kita simpulkan itu adalah ujian bagi kita. Kalau ujian ya kita jawabannya adalah dengan sabar. Kalau kita introspeksi ternyata aduh iya ya, kita gara-gara mimi, galuk duit nggak berobat.
padahal kita nih anak ngomongnya langka. Ya kan begitu? Atau juga kita pernah menyakiti seseorang karena kesombongan kita. Ini adalah hukuman. Ya kalau hukuman kita terima, sami'na wa ta'ana. Saya siap menerima hukuman ini. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali saya harus segera meminta ampunan kepada Allah dan memperbaiki diri. Itu saja persoalannya. Kita nggak usah kita berpikir simpel aja lah. Dan kita sendiri tahu ini adalah ujian atau hukuman. Kita tahu persis. Kita nggak bisa bohong kok. Tetapi dengan penafsiran kita secara positive thinking bahwa apapun yang terjadi sesungguhnya bagi kita yang telah terbuka mata hatinya, semua yang ada semata-mata adalah limpahan dari kasih sayang Allah juga. Seorang kekasih Allah, seorang waliullah, ketika dia salah, langsung dihukum oleh Allah di dunia ini supaya terbebaskan dari hukuman di akhirat. Tetapi musuh-musuh Allah seringkali ditunda hukumannya. Wa namudduhum fi tughyanihim yamahum, kita lepaskan dalam ketersetannya supaya engkau mantungannya saulete. Iya, dihubungnya tekan gak diintip bukan ya, kira-kira sengaja. Nah, sebaliknya juga seorang kekasih Allah ketika mendapat kenikmatan pun tetap dinilai bahwa ini juga tetap merupakan ujian juga. Makanya Nabi Sulaiman ketika mendapat nikmat itu dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah kenikmatan, tetapi ini pun adalah sebagai ujian juga bagi saya. Hanya dua jawabannya, apakah saya kufur, apakah saya syukur. Itu aja persoalan. Jadi ujungnya apa? Ya sebetulnya nggak ada, di dunia nggak ada penderitaan kalau kita sudah menerima sih. Kedua-duanya sama. Yang satu dijawab dengan sabar, yang satu dijawab dengan syukur. Jadi disitulah fungsi positive thinking. Berpikir secara positif, kita mencoba menafsirkan apapun yang terjadi adalah kenikmatan juga. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyadzuli ketika jatuh sakit, semua orang mendoakan, wali alam dunia kumpul kabeh, ngamsin tahlilan sana maca doa segala macam. Dia memang kata petik bayu, sampai sing doa kena kesel barangkali. Adu-adu main doa kena sampai menang baik, orang minat-minacan. Ya sini kejerang-jerang temen kong siapa dari sakit. Alhamdulillah, memang Allah lagi senang begini kok. Tadi beli pengen laras, ya enggak juga. Jadi pengen apa? Ya terserah Allah aja sih. Kalau memang Allah senang melihat aku sakit, maka sakitku adalah satu kebahagiaan. Karena tujuanku hidup adalah hanya satu, bagaimana menyenangkan Allah kok. Rongok lagi ini. Kalau memang Allah senang melihat aku sakit, maka sakit bagiku adalah satu kebahagiaan, karena aku bisa menyenangkan Allah. Non, ya kayak beli, ambat kau beli. Hai, ya memang sedikit sekali. Makanya yaitu Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Iya, saya melihat fakta di lapangan, memang orang syakur nih sedikit sekali. Saya pun hanya namanya kebetulan Abdul Syakur nih. Belum tentu juga kan gitu. Sebab syakur itu mubalaghah, maksudnya faulun, ghafurun, halumun, ghafurun, ya kan. Dan mubalaghah artinya
senantiasa syukurannya berlimpah ruah. Jadi tidak ada penderitaan, tidak ada keluh kesah, semuanya selalu bersyukur. Dalam kondisi apapun dia selalu bersyukur. Oleh duit akeh, alhamdulillah. Oleh duit, alhamdulillah. Oleh sedikit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Semuanya adalah disyukuri semuanya. Uang hilang pun ya terima kasih. Ditampak ya kesuhun. Sudah Anda puas mukul saya? Ya baru puas, ya syukurlah. Kalau Anda udah puas, saya pun bahagia melihat Anda bahagia. Medan, ya pulang negara jarang orang yang bersyukur tuh. Jangan. Kalau syakir banyak, tapi kalau syakur sedikit. Kalau syakir mah duitnya banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit merengut. Beli duit nangis, duitnya hilang kelenger. Dia bersyukur juga, tapi syakir. Tapi kalau syakur, ya oleh akeh, oleh sedikit, oleh duit hilang ya selalu alhamdulillah. Ini jarang terjadi dan sedikit sekali. Tetapi setelah membuka wawasan itu, saya mencoba untuk menjelaskan rumusnya bagaimana menjadi orang yang syakur. Ya kan begitu, yaitu dengan menjelaskan bagaimana kita membangun positive thinking dalam pikiran kita. Bahwa satu, kita diciptakan oleh Allah berdasarkan kasih sayangnya dan ditempatkan di alam dunia, walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin, hanya untuk sementara. Dan kita difasilitasi dengan berbagai kenikmatan, mata, telinga, hati, punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak, berlimpah ruah semuanya. Sehingga kita yakin bahwa tidak mungkin Allah benci kepada kita, tapi Allah sangat sayang kepada kita. Ketika satu itu kita pahami, Allah sangat sayang kepada kita, sehingga apapun yang terjadi, apapun keputusan Allah untuk diri kita adalah karena kasih sayangnya. Ya, sampai sakitnya, sampai bangkrutnya, sampai musibahnya, semuanya adalah limpahan kasih sayang. Seorang tua dengan kasih sayangnya memang menjewer anak yang nakal itu. Tapi ketika menjewer bukan karena kebencian, tapi karena sayangnya. Karena khawatir orang tua anaknya nanti tidak naik kelas karena sering bolos, dijewer. Ya, orang tua juga mukul juga kok. Kejam cepalah seorang tua ke. Jewer anak di makat sekolah ke. Nah berarti kalau kamu melihat Allah kejam, berarti kamu jiwa masih anak-anak juga kalau begitu. Masih bocah sampai berarti. Dijewer dia, bapak kejam dia, mimi jahat kayak anaknya kita nangis, mamanya nakal, iya harus nakal. Yang nakal kamu atau mama kamu yang nakal. Ya iya, anak seumur itu ketika dijewer ibunya nangis, waduh bapaknya, mama nakal, ini mama nakal. Allah nakal kan. Ya ini persoalan. Jadi ujung-ujungnya ya karena kekerdilan kita juga sebenarnya. Ya itulah. Itu bagaimana kita menafsirkan. Nah kalau kita menafsirkannya itu sebagai kasih sayang Allah, maka beban derita yang nggak ada. Kita akan ikhlas dan tulus menghadapinya dengan penuh sabar dan tawakal. Nggak ada beban. Ya tidurlah kita, makanya makan tetap lahap, tidur tetap lahap, makan tetap lahap, tidur tetap nyenyak. Persoalan ya biarkan saja. Itu persoalannya. Iya kan? Lamun sira rabine mati, musibah kan? Pantas ngomong alhamdulillah. Ora pantas. Sing pantas ben ngomongnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun itu sebetulnya bukan ucapan kesedihan, ucapan ketegaran sebetulnya, ucapan ketegaran.
Ya wis kedek Gusti Allah kabeh. Ya ketika putra pada pinggir. Saya juga mau mati kok. Ya sudah saatnya aja. Kita sudah milik Allah, kita akan kembali pada Allah juga. Itu bukan bahasa kesedihan, itu bahasa ketegaran. Wa idza asaba musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi artinya kita musibah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sesungguhnya itu bukan bahasa kesedihan. Kita ini dilarang sedih loh sebetulnya. Allah itu melarang kita, gak usah sedih sih. Ngapain kamu sedih? Aku sayang sama kamu kok, kenapa kamu sedih? Makanya Allah kan melarang para kekasihnya, la tahzan. Jangan bersedih hati, jangan kecewa. Tegarlahkan hatimu, kuatkan hatimu. Itu kan selalu begitu. Nurut pikirannya. Aqimis shalah gelem beli. La tahzan gelem beli. Ya aduh beli bisa aja pating pada kalau utangnya. Ya iya pencetan utangnya. Tali kalau bengkung sih kencang berjalan tempat dukul kencang utangnya. Dan ini gambar di sini perlu latihan. Tetapi latihan juga kalau tidak didukung dengan pemahaman semakin berat. Makanya saya memprioritaskan pemahaman dulu. Ya Rahman. Sebelain orang berlatih tapi paham, ya kan gitu. Akan berbeda dengan orang berlatih tanpa paham. Kita mau dituntun orang. Ya kita kan nanya, ini saya mau dibawa kemana? Aja kayak Pak Kabar Tanjung, nggak tahu saya mau dibawa kemana, saya nggak ngerti katanya. Saya menurut aja Pak Kabar Tanjung. Ya kan, bener-bener nggak tahu mana, nggak tahu deh. Saya nurut aja katanya kan gitu. Itu ya seperti itulah. Jadi memang pada akhirnya bahwa sesungguhnya kamu ingin bahagia nggak sih? Ya. Kalau ingin bahagia, bagaimana hilangkan rasa takut, hilangkan rasa kecewa dari dalam dirimu. Ini jaminan mutu ya. Orang kalau sudah nggak ada rasa takut, rasa kecewa, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Di sini ingin saya uraikan kenapa ketika rasa takut dengan isim, ketika sedih dengan fi'il. La khaufun alaihim, tidak dikatakan wala yakhafuna, walahum yahzanun, tidak wala huzna lahum. Kenapa? Karena kesedihan dan ketakutan dua hal yang berbeda. Ketakutan itu lebih permanen dalam diri kita dari rasa sedih. Sebabnya apa? Rasa sedih harus ada objek materi yang menyebabkan kita sedih, kehilangan sesuatu dan sebagainya. Tapi rasa takut bisa datang tanpa ada sebab. Dan kadang-kadang belum terjadi kita sudah takut. Tantangan belum real nyata ada, kita sudah keburu takut. Dari mulai kecil kita dibayang-bayang oleh rasa ketakutan. Mau kencing saja harus membangunkan orang tuanya minta diantar. Apa yang ditakuti? Enggak ada. Lebih permanen daripada, makanya khaufun itu dengan isim, karena isim itu lidawam, istiqrar. Sedangkan kalau fi'il itu li tajaddud wal hudus. Wala yakhafuna laumata, la yakhafuna laumata laimin. Nah di sini la yakhafuna laumata laimin ini itu malah justru iya, makanya la yakhafuna laumata laimin, nggak usah takut celaan orang. Berbuatlah sesuai dengan instruksi kami. Komentar orang lain yang mencela, mencaci kamu, ya underestimate kepada kamu, enggak usah dikhawatirkan.
Yang penting laksanakan perintahku. Ini yang benar. Jadi artinya di sini dengan larangan jangan ada rasa takut akan kalau Anda dicela orang, nggak ada urusan. Ini artinya celaan belum hadir. Sudah dilarang jangan takut. Itu pun menunjukkan kepermanenan rasa takut juga. Kalau nggak ada yang nyela, ya nggak ada urusan. Ini kalau belum terjadi celaan itu, karena kita belum mencoba dan belum menyampaikan. Itu sudah ada rasa ketakutan kalau seandainya ada yang mencela. Priben cari masyarakat yang kau ada di priben ini. Kau dingin kah? Kau buatan komentar wong aneh-aneh begini. Kita ada rasa kekhawatiran kalau seandainya saya dicela oleh masyarakat kita. Sudah tercela belum? Belum kok. Paham nggak? Malah justru rasa takut itu belum terjadi juga. Itu rasa takut. Apalagi yang benar-benar terjadi, musuh di depan mata, seperti itu. Oke, satu. Sudah terjawab kan? Nah, kemudian rasa takut itu sendiri, itu efeknya, sentralnya, pusatnya memang berbeda-beda. Takut itu tidak satu macam. Takut tidak makan, takut tidak bisa kawin, takut dipecat, takut dimutasi, takut nggak jadi dalam pemilihan kubunya, ya kan? Takut ditagih hutang, takut kepada macan, takut kepada ular. Lain. Takut kepada macan dan takut kepada ular pun reaksinya berbeda. Kalau takut kepada macan, remongnya itu wow, ini tidak merinding itu. Pokok selodor ular, menjaga menyuluat ini, sedotek itu. Kenapa sih? Paham begini sih? Merinding apa? Tekan dewa. Jadi kita teskis berobjek yang kita tanggapi, ya. Tanggapan indera kita menanggapi satu objek yang menakutkan itu akan berbeda-beda. Takut kalau istri minta cerai, beli perandang berhenti ini. Ya kan gitu persoalannya. Nah, ini kita masih melihat itu seperti itu. Ya, ini kajian neurologi dan psikoneurologi ya. Jadi ilmu jiwa dan ilmu saraf gabungan itu semuanya bahwa jenis objek yang kita tanggap itu sendiri memberikan kesan yang berbeda-beda. Nah, ketika kita takut kepada Allah, juga tidak ada perandang beritika setan kan? Tapi satu kesadaran yang sempurna bahwa apapun yang saya lakukan ini diawasi, dilihat, dikontrol, ditongkrongi, dipendeliki, negusti Allah. Sama seperti kita seorang pemain bintang film, ya kan, di hadapan seorang sutradara disuruh berakting, salah acting, cut, salah maning cut, film bapak dia benar-benar pecat terus nih. Kamu tidak layak untuk bermain film begini. Ya kan begitu persoalan. Jadi sehingga ketika kita sadar dikontrol dia oleh Allah, yang menjadi perhatian kita bagaimana acting saya kira-kira Allah suka. Bukan persoalan dosa dan pahalanya. Bukan persoalan berhasil dan tidak berhasilnya. Yang penting saya berakting bagaimana kira-kira acting saya berkenan Allah SWT. Ya begitu persoalannya. Itu persoalan. Iya, kita sebagai pemain. Jadi nanti ujung-ujungnya jangan kita berbangga dengan peran yang Allah berikan kepada kita. Tetapi satu, kita dalam pikiran kita adalah dasarnya how to be the best actor. How to be the best
aktor. Bagaimana saya menjadi aktor yang terbaik? Tidak ada persoalan. Jangan bingung kembali. Ketika Anda diberi fasilitas oleh Allah dengan kecerdasan, dengan ketekunan membaca kitab-kitab sehingga Anda terjuluki seorang kiai ahli kitab. Ketika Anda merasa bangga dengan fasilitas ini, satu, bahwa Anda bukan pemain yang baik. Paham leh? Ketika Allah memberikan fasilitas dengan harta yang banyak, lalu kamu merasa bangga dengan kekayaanmu, Anda adalah seorang pengkhianat. Paham begini? Kan? Makanya justru karena itulah maka kita harus paham sesungguhnya. Nah ini kajian-kajian semacam ini perlu direnungi kita bersama, ya kan begitu. Dan kita lakukan pendalaman-pendalaman sehingga kita jangan sampai salah tingkah di hadapan Allah. Itu saja persoalan. Anda tidak boleh menyangkal, Tuan Sutradara bukan begitu mainnya, bagusnya begini. Ngatur jeram. Dalam adegan yang sedang disyuting itu Anda cipokan mencium seorang perempuan yang cantik. Jangan sekali-kali Anda menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ngambung ende ngambung duduk ngambung temenan sih, bari nyokot sih dulu udah bikin sih. Ini tampak orang mati lu deh beneran kamu mah. Buset sialan loh. Terjadi nggak begitu? Terjadi. Ya terjadi. Jadi kan, jadi beneran ini bernafsu juga, ini kan. Bayangkan dia berbuat jahat di hadapan sang sutradara. Itu kan overacting kan namanya gitu. Nah, itu. Ini banyak yang orang overacting semacam itu. Sudah temenan. Jadi artinya ngambung-ngambungan baik, nah, yang kira-kira waktu direkam itu, di syuting itu, ya ada kemesraannya gitu. Tapi jangan nggak usah mesra beneran. Nah sesungguhnya kita dalam tonil besar ini, dalam sandiwara raksasa ini juga seperti itu. Ketika peran Anda sebagai orang miskin, dia adalah orang miskin yang baik. Bermainlah dengan baik kok. Anak majikan yang masuk, majikan balik yang masuk. Aja majikan balik degletas kepul mana sih bermain. Karena yang menonton bukan majikan, Allah yang menonton sebagai sang sutradara. Artinya bahwa sandiwara ini adalah satu permainan. Jadi tidak ada yang sungguhan. Kalau kita tahu ini adalah permainan sandiwara dan ini tidak sungguhan, ada penderitaan nggak? Ada. Kalau ini permainan dan tidak ada yang sungguh-sungguh, ada penderitaan nggak? Ya nggak ada. Dan kita harus siap menerima ketentuan Allah untuk bermain sebagai peran apapun. Iya kan begitu? Maka bisa terjadi malah justru peran tokoh antagonis sebagai pemain watak yang bagus. Ya tapi kalau saya mah melihat wajah cantik tuh beli pantas. Orang cantik tuh jangan peran antagonis, enggak, kurang serem, yang ngelamar duer biasanya kan. Iya, cari orang yang jelek. Nah, itu kan. Jadi sudah, kenapa? Ya itulah karena mereka sebagai pemain yang baik, maka la khaufun alaihim ngelakon sih. Dan ini satu pemahaman lagi bahwa ini adalah permainan. It is the game. Ini adalah permainan. Dan semuanya akan berakhir. Dengan demikian,
tidak ada lagi beban bagi diri kita dalam menjalani permainan ini. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah bermain. Ya wis mana ningkir. Iya kalau nggak salah. Fatlub Rabban siwaya. Silakan cari Tuhan. Silakan cari sutradara yang lain. Terus mana ngobrol langit saja, dulu langit saja, dan kene. Saya berapa? Dengar dongeng kene kok. Langkrang dongkrong nih kene. Bukan bisa dia wis mana ningkir. Bayangkan kurang seberapa Allah ngomong seperti ini. Kalau bahasa Melayu kan sangat bengis kan. Mana ningkir bakal diterima kita mah. Enak baduk sekali kita kan belum. Ya, dan ini saya katakan ini bukan hipotesa, ini bukan hipnosis, ini bukan wacana, ini realita bahwa Anda suatu ketika permainannya akan selesai. Dan keberadaanmu di dunia ini sangat sebentar sekali. Ilahin artinya lahzah qasirah, ya. Ilahi itu lahzah qasirah, saat yang sangat pendek sekali. Kamu dulunya tidak ada kan? Dan dulu tidak pernah berpikir akan ada kan? Lalu setelah itu Anda pun akan keluar juga, akan kembali lagi. Dan ini adalah permainan sementara. Dan semua apapun yang Anda himpun, yang Anda simpan, yang Anda nikmati, semuanya akan ditinggalkan. Teka awak abang, balik awak abang. Yakin nggak? Kusi beli paham-paham baik. Kusi masih nangis baik aku. Abad masih berbesmili baik. Kenapa? Nggak usah nangis dong. Udah. Kalaupun nangisan. Sambil permainannya bagus. Jadi ya teman, lah memang iya. Saya katakan ini bukan pendapat saya, ini kata sang sutradara, maha sutradara. Dia berfirman, innamal hayatud dunya laibun walahun. Laibun main-main, lahun senda gurau. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah main-main dan senda gurau. Kenapa Allah mengatakannya pakai innama? Itu lil qasar atau lil hasar. Artinya hanya betul-betul permainan saja, tidak ada lainnya. Innamal hayatud dunya. Iya, artinya bahwa kamu jangan salah langkah. Kamu hanya boleh untuk bermain-main. Tidak boleh bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan dunia ini. Nah, di sini kadang-kadang yang mereka angkat itu bahwa Allah berintervensi di dalam menentukan perjalanan nasib seseorang. Ya, memang dalam sang sutradara itu sudah membuat satu sinopsis. Jelas, membuat satu sinopsis. Berapa bab, berapa pasal. Ya kan gitu. Perannya sebagai apa, fasilitasnya apa, dan dalam cerita itu dia mengembara kemana, jatuh di mana, jatuh cinta di mana, ketabrak mobil di mana, itu sudah ada skenario-nya. Nah, kalau seandainya tidak ada plot, tidak ada sinopsis, memangnya cerita ini mau berjalan sendiri-sendiri. Bayangkan kalau seandainya seorang sutradara sudah merekrut 10 bintang film, kan begitu, untuk bermain lakonnya ini. Masing-masing dikasih peran. Itu selalu dikontrol, bahwa dari bab ke bab lain itu selalu dikontrol. Dan di penghujungnya Anda harus mati, kan gitu, tertembak oleh musuh Anda sendiri dalam hal rebutan cewek, kan begitu ceritanya begitu. Atau kamu mati dan pacar kamu mati juga. Jadi si Baridin nggak bisa mengelak. Memang dari awalnya dia lakonnya harus jadi tukang meluku. Tuli emboknya
mbok wangsi mutusin mbok wangsi tulingone di mana surat mina tulingone lakone kemajaran kuyang ngone surat medan surat mina mati baru ini melu mati. Ini kan lakon seperti ini sesungguhnya saya jujur mengatakan bahwa tragedi semacam ini mengilhami ya saya kepada lakonnya Juliet karangan Shakespeare. Dan ini Shakespeare ini karya-karyanya itu memberikan inspirasi bahwa cerita-cerita dunia yang mendunia itu yang tragedi besar itu adalah kedua-duanya mati. Maka popularitas Baridin itu sendiri kenapa begitu populer? Ya karena dia sejalan dengan pemikiran-pemikiran Shakespeare itu. Shakespeare ada Shakespeare salah macam maning baik Shakespeare. Nah, itu adalah lakonnya sama ya, mati kabeh kok nasanya mah kedua-duanya mati. Hanya kalau di sana matinya minum racun di Juliet sih kan gitu ya kan gitu. Kalau di sini karena di kemajaran Kuyang keduanya mempunyai kekuatan yang sama, hanya beda posisi mahsur dan mahsur alih yang berbeda. Karena setelah kalau ma dan ilah setelah ilah, kalau inama setelah inama. Nah, jadi makanya apa sih bahasa Indonesianya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini struktur bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia nggak ada sebetulnya. Itu ma dan ilah tidak ada dalam struktur bahasa Indonesianya. Kalaupun ada, itu dipaksakan karena menerjemahkan kalimat Arab. Mana mungkin orang Indonesia hari ini saya tidak ketemu dengan siapa-siapapun kecuali dengan kamu. Kepanjangan. Hari ini saya ketemu sama kamu saja. La ilaha illallah, karena misalnya Tuhan itu hanya Allah saja. Ya, tidak ada Tuhan kecuali. Artinya Tuhan itu hanya Allah saja. Itu dalam kasarnya. Tujuan saya ke sini hanya untuk nagih hutang. Artinya saya ke sini bukan karena kangen kepada kamu, bukan untuk bersilaturahmi, bukan untuk menawarkan barang, bukan untuk marah-marah kepada kamu, bukan untuk menanyakan kesehatan kamu, terus santokan dia, tokan esok nanti. Itu semua bukan. Saya kesini hanya untuk nagih utang saja. Titik. Itu kan begitu salahnya. Saya hari ini hanya ketemu dengan kamu saja. Itu meniadakan selain kamu. Saya hari ini tidak ketemu dengan Kubedullah, tidak ketemu dengan Kang Bad, tidak ketemu Pak Joni, tidak ketemu. Serok sebutakan wong salam dunia. Nah makanya kenapa namanya al-hasar, al-qasar itu artinya kalimat padat yang disingkat, meniadakan selainnya kecuali hanya itu yang tidak dikecualikan. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa saja Tuhannya? Apakah Tuhan terpekong, Tuhan ini, Tuhan materi, Tuhan uang, Tuhan jabatan, Tuhan cinta, Tuhan harta, Tuhan segala macam Tuhan, nggak ada. Tuhan yang sebenarnya hanya Allah saja. Saya kira itu seperti itu. Jadi innamal hayatid dunya laibun walahun. Kehidupan ini adalah main-main dan sedekoro, bukan serius. Bertutur temenanan, dikudu ngoyo, beli kudu memaksakan diri. Ya santai sajalah, laksanakan apa adanya sesuai dengan permainan dong. Ngerti bisa ngomong kok hambur ke sana mah paham baik. Ya tapi dia belenak sih. Ini kong siapa belenak kok? Yang lagi bersandiwara di sini belenak. Ya saya kira tidak mesti anak pada alhamdulillah, bukan ditampak dengan rabine.
Lugtog jangan amat, alhamdulillah. Ya kan begitu. Ya artinya di dalam hati kita menerima. Ya kan begitu. Ya sudahlah. Kalau memang anak saya ini ONH plus, tekannya kari balik ke hulu. Ya wis sebetulnya. Ya wis no kata masing sekali maning bayu. Masih nomor satu. Lah begini, dalam lakonnya Anda itu, dalam perjalanan lakon ini, nanti pada bab ke-10 anak kamu mati. Tiba-tiba mungkin rusakan main makanan baca mati, cipripin mana nih, ngulakan kudu mati. Jadi kita logika kita dalam bermain coba selalu sadar apa yang menjadi aba-aba sutradara, apa yang menjadi keinginan sutradara, dan apapun yang kita lakukan, bagaimana supaya sutradara itu melihat saya bermain baik, bagaimana saya bisa menyenangkan sang sutradara, itu selesai. Makanya kalau kita sadar sebagai pemain, apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak ada tujuan lain hanya untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan dirimu. Sudah ngomong apa nih? Tuh pragat bikin ngomong ke? Ya sekarang begini. Makanya kan saya sering bertanya, dari mana datangnya rasa sedih itu? Kenapa Anda bersedih hati? Ya karena Anda tidak sadar sedang bermain sandiwara. Dalam bermain Anda difasilitasi. Karena lakonnya jadi orang kaya kan gitu. Mobilnya Rolls Royce. Ya kan begitu. Itu kan hanya inventaris dipakai dalam bermain. Jangan merasa memiliki. Semua pakaian yang kita pakai punya perusahaan semuanya, punya saudara. Kita pakai semata kita bermain. Sudah selesai dipasang lagi dong. Paham begini? Pada bab ke-9 cut dulu. Habis bab ke-10 berjalan. Supaya cerita itu nyambung, maka pada bab ke-10 Anda harus memakai baju pada bab 9. Jangan ujung-ujung ganti baju. Cipribin ganti. Saya pernah melihat film India ya. Ganti, lebih diganti. Kelalen ke barangnya mah. Kapan gantinya? Masuk ke mobil dengan pacarnya. Kan gitu. Pakai bajunya, jas tutup. Begitu keluar, jas buka. Lalen. Kayaknya jas hilang apa? Nah, itu jadi ini bermain film ini bukan main-main ya. Suatu pekerjaan yang sangat serius. Sang sutradara melihatnya sudah serius. Main-main itu kita sebagai aktor. Sutradara mah kerja serius. Maka Allah nggak main-main loh. Iya. Jadi yang hebat adalah bukan peran yang Allah berikan kepada kamu. Makanya yang penting bermainlah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang lihat adalah acting kamu. Gimana sih paham-paham baik kak? Sudah masa Quran beli. Pemahamannya menjin. Ya itu persoalannya yang kurang dipahami sih. Lah ya tidak juga. Bukan masalah keberatan, memang kamunya nggak mau paham soalnya. Skenario ini makanya kepada para aulia, para orang dengan Allah, sinopsisnya kadang-kadang dibacakan dulu. Makanya dia tahu apa yang akan terjadi, tahu. Memang dikasih tahu. Seperti itu sampai. Kanjeng Nabi dikasih tahu nanti Romawi akan runtuh. Walibat Rum, ya kan? Akan tumbang. Tunggu saatnya. Karena ini bloopernya apa? Film negatifnya tuh diperlihatkan.
wayangan ngono. Iya, hadis-hadis meramal, artinya melihat meramal masa depan yang terjadi. Iya. Dan itu wallahu yakhtassu bi rahmati man yasha, itu hal semacam itu tidak ada patokan harus kiai, harus ini, enggak usah. Siapa saja yang Allah kehendaki. Orang yang sangat sederhana juga bisa saja. Apakah itu melalui firasat, melalui impen, melalui sinyal-sinyal, ya kan begitu. Ketemu kecurigaan, ini Japribe ada kelainan apa ya? Mati, bener juga. Iya kan? Ya kalau kita nggak bisa kan kaget. Masya Allah, mesti kalian belum lawas. Iya, yang mesti lebih beru. Ya tapi ketika kita dikasih tahu apa yang terjadi, ya tidak boleh diceritakan kepada siapapun, lambat. Aja tadi tukang ramal. Ya. Jadi hal yang semacam itu, makanya ketika orang itu ini kan seorang sutradara, kan membacakan teksnya dulu kepada pemain nih, suruh dihafalkan, ya kan gitu, supaya dialognya sama. Ya kan latihan. Kalau memang lakonnya ini, perempuannya ini wajahnya seperti ini sesuai dengan buku novel asli yang mau diangkat sebelum ke film, kan dipelajari dulu kepribadian lakon itu sendiri. Ternyata wajah sama, ini orangnya Meriam Belina. Wong iki kegemukan, ya kok diet dingin, terpaksa. Misalkan beli cocok mana. Karena dalam ceritanya itu dia berjalan dengan langkah-langkah yang gontai. Bakal lemu mau beli gontai enggak? Kayak wuru-wuru padaku. Manin. Sampai kondisi fisik juga disesuaikan. Pernah belajar perfilman, bisa kan? Jadi justru karena itu, ini perfilman lebih pernah belajar. Psikologi anak-anak lebih belajar. Kosmologi apa maning? Jadi dia belajar apa-apa dalam dunia ki. Mutalimung. Ya berapa kita harus jelas persoalan semacam itu. Jadi bagaimanapun juga nanti di penghujungnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama, orang yang bisa paham Allah, yang mampu mengagumi kepada Allah hanya orang yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jangan hanya satu ilmu fikih. Ilmu fikih tidak menghantar tentang pemahaman tentang Allah. Ngantar beli. Lah iya betul persoalannya. Ya iya karena itu. Jadi kenapa kan jauh? Sebagai ilmu hukumku ya tukang debat biasanya. Gampang tukaran ya. Iya advokasi persoalannya. Jadi artinya ya untuk Anda semuanya kalau memang pengen paham betul ya banyak belajar dong. Apa saja semua ilmu apa aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apapun yang diciptakan oleh Allah baca. Apa hubungannya bismi rabbikal ladzi khalaqa, atas nama Tuhanmu yang mencipta? Itu artinya yang kamu pelajari, yang kamu baca itu apa saja yang dicipta oleh Allah. Mau beli artinya? Terutama secara khususan khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Khususnya humaniora. Ilmu-ilmu yang menyangkut tentang kemanusiaan, dari anatomi, fisiologi, ya kan begitu, dan lain sebagainya. Seperti firman ini, Iqra 2 kali, kenapa? Litakid lafzi, benar-benar harus serius belajar tuh. Susah ngapalnya, biaya nggak ada, melangkahlah terus, percaya. Iqra wa rabbukal akram, Allah sangat karim, sangat dermawan, sangat loman kepada kamu. Ketika kamu bersungguh-sungguh mencari ilmu, pasti akan ditemukan jalan. Iya kan? Bagaimana caranya? Allazi 'allama bil qalam, yaitu selalu apapun perlu dicatat, perlu direkam. Dalam proses belajar, alamal insana ma lam ya'lam, yang tadinya kamu tidak tahu menjadi tahu. Bisanya tahu adalah asalnya tidak tahu, setelah belajar menjadi tahu. Kalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu staghna, ketika engkau sudah merasa hebat dengan ilmumu, engkau menjadi orang yang durjana. Menafsirkan kemudian nafsir Quran serko sih potong-potong gak karu-karuan, engkau ngomong kalau beli paham gitu mau Rahman iya beli ngomong iwong kan yang Fatihah bega ngalur gitu antara ayat dengan ayat itu nggak bersambung, perasaan pribadi mana? Nah, orang yang paling pandai dalam ilmu munasabah itu, rangkaian ayatnya itu ternyata orang India, bukan orang Arab. Syekh Yusuf namanya, Abdullah Yusuf. Itu ilmu munasabat. Dalam tafsir klasik, terkadang juga saya bingung, apalagi sejarah-sejarah. Oke, ada satu cerita tentang Abu Talib. Tarikh Ibnu Hisham menerangkan bahwa, makanya jadi seorang penulis juga itu kan sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan perasaannya. Apa benar? Ya, belum tentu dong. Setelah Ibnu Hisham, saya baru bulan kemarin saya buka. Kayak dari ente juga oleh Marjil Kabir kayak anu apa? Mau kata bahasa Mila ya sing ente iya. Itu kita buka, bisa mengatakan bahwa Abu Talib ini nanti di hari kemudian karena dia tidak beriman, ya kan, maka dia tetap masuk neraka. Tapi neraka yang paling ringan sekali. Karena dalam hidupnya dia selalu melindungi Rasulullah dan sayang kepada Rasulullah. Maka mendapat keringanan, siksanya yang paling ringan sekali. Meriang kita makan itu. Ya neraka sepira ringan-ringan ya benak gitu namanya. Bagian neraka yang paling ringan. Ya nggak pakai perasaan. Kemudian ada lagi hadis lagi mengatakan bahwa Abu Talib sebenarnya membacakan syahadat juga secara perlahan-lahan kepada Rasulullah. Hadisnya dhaif. Iya kan? Itu semuanya jadilah hanya masukan dalam pikiran saya. Tetapi saya menganalisa apakah Abu Talib itu beriman atau tidak. Saya punya analisa. Kenapa Kanjeng Nabi itu, kenapa Abu Talib itu tidak mau mengucapkan syahadat, tidak mau masuk Islam. Kita harus tahu posisi dia adalah sebagai pelindung satu-satunya terhadap Nabi Muhammad. Ketika dia memproklamirkan Islamnya, maka dia akan dikebuk juga oleh Abu Jahal seperti Kanjeng Nabi. Maka dia menjaga posisi sebagai pelindung, dia harus bisa bermain di dua tempat. Ini dugaan saya. Sebab karena dia tidak masuk Islam, maka Abu Talib masih terlihat berwibawa bagi mereka yang memusuhinya. Paham li? Ketika Abu Talib ikut masuk, dia ikut dilibas juga nantinya. Maka mungkin saja yang dikatakan hadis Taif itu betul sekali. Ya, hanya tanpa saksi, hanya kepada Nabi Muhammad. Lalu misalkan kita ngandel di Serakinang, nimponakan beli. Kita ngandel Rasulullah, mau tulung aja di wer-wer. Sebab kita lebih perlu menjaga sih barangnya. Paham beli? Nah, yang kalau saya nasib seperti itu, masuk akal nggak? Ya udah persoalannya gitu. Iya kan secara persoalannya. Iya kan? Ini persoalan. Bisa kan penulis hebat kan? Ya ketika itu juga saya ngeri juga persoalannya. Dan ternyata setelah Abu Talib meninggal, apa terjadi? Apalagi istrinya meninggal lagi. Aduh, amul huzni, tahun sedih. Kehilangan pelindung. Iya kan? Kehilangan pendukung materi, pendukung pendanaan istrinya sendiri. Ya ini kan sejarah, kita menganalisis sejarah itu ya jangan terlalu gimana ya. Ya pakai common sense itu juga bisa dipahami sebetulnya. Nah makanya ya kita harus melihat peristiwa itu bukan dari sekedar fakta. Iya kan? Kita harus mampu menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain. Makanya ketika ada orang membuat laporan kepada saya
sekaligus dengan analisanya. Terserah katakan, saya tidak perlu analisa kamu, yang penting laporan faktual saja. Hari apa, tanggal seberapa, ketemu sama siapa, di mana, bajunya apa, mobilnya berapa, itu saja kok. Kamu belum mampu menganalisa, itu bukan tugas kamu. Kamu hanya mengumpulkan data saja. Selesai. Karena menganalisa itu memerlukan satu kemampuan yang lebih lagi dong persoalan. Ya, jadi artinya bahwa seorang sejarawan juga ketika menuliskan, dia menganalisa salah. Ujung-ujungnya ya udah fakta saja dulu, kan begitu. Ya kan begitu masalahnya. Nah, ini para analisis ya, ahli analisa yang akan mengurai mengapa demikian. Itu namanya kita belajar sejarah dong. Kecuali kalau biografi ya terserah biografi mah. Lahir tanggal sekian, kawin tanggal sekian, anaknya sekian, namanya anu, bapaknya ini, ibunya ini, ketemunya di sini. Ya itu sih biografi namanya asirah. Kalau kita kan tarikh, kalau tarikh itu yaitu diberlakukan hukum kausalita dan selalu bertanya mengapa, lalu bagaimana, hubungannya kenapa, mengapa terjadi demikian, itu namanya sejarah namanya. Iya saya tahu Kanjeng Nabi lahirnya di Mekah. Iya lahir di Mekah. Tanggal berapa? 12 bulan Rabiul Awal. Tahun apa? Ya sudah. Ya itu biografi. Tapi kalau kita mau belajar sejarah, ya kenapa Nabi terakhir yang mendunia, yang ajarannya untuk seluruh umat manusia, kok kenapa lahirnya di Mekah? Nggak di Perancis saja? Atau nggak di Indonesia? Nah kita kan harus tahu bahwa peta dunia pada zaman itu, jalur transportasi yang yang di sentral transportasi yang paling mudah menjangkau ke seluruh dunia itu pas tengah-tengahnya Mekah. Dengan Eropa dekat, dengan Asia dekat, dengan Afrika juga dekat. Nah, begini. Bukan transit. Transportasi. Alus transportasi itu pas di tengah-tengah. Yang strategisnya gitu. Dari ke Eropa dekat, ke Afrika dekat, sehingga untuk ke seluruh dunia. Kenapa tidak di Washington? Ya belum terhitung Amerika mah. Ditemukan juga baru terakhir kok. Christopher Columbus. Itu juga diceritakan orang kok. Christopher Columbus tidak akan menjelajah ke sana. Diketahui orang gila loh. Mana ada di sana kehidupan manusia? Ya lautnya lautan sana, mana jeblos kon beli. Lah ya justru itu. Nah, itu kan, ya sampai dia juga terkatung-katung bikin proposal lagi ke Perancis, ketahuin lagi proposal ke Spanyol, proposal lagi ke kerajaan Sisilia, dipermainkan ya nggak dipercaya. Ya. Mana ada orang raja mau menyiapkan kapal yang ukuran sekian, harganya sekian triliun, kemudian bahan makannya sekian, dikirim dengan orang-orang sekian puluh orang untuk mengarungi lautan Atlantik yang nggak tahu ujung pangkalnya, mana tahu. Itu kan kita bicara sejarah. Belum lama kan Amerika tahu itu. Sampai beruang anak manusia kan itu. Ya iya. Dia hanya menemukan satu indikator. Ini di Afrika Barat, di Senegambia, di Senegal Gambia. Itu dia menemukan banyak patung-patung, banyak ukiran-ukiran dari bambu-bambu gitu. Ini peradaban mana? Ini kesenian mana? Di Afrika nggak ada. Di Eropa apalagi? Ini mesti di seberang lautan. Itu aja asalnya. Asal titik dasar pemikiran Christopher Columbus bahwa di seberang lautan sana masih ada peradaban manusia. Ya kan seperti itu. Jadi kita jadi harus sadar bahwa ketika menganalisa sejarah itu tidak semudah itu. Ya ujung-ujungnya Pak, ya udahlah, tetap bagi saya mah salah betul. Karya orang terdahulu adalah khazanah keilmuan yang harus kita hargai, karena kita bisa segini juga karena jasa mereka juga kan. Ya iya, modal kita jangan sampai yang kita akhirnya wah ya jangan dijelek-jelekin, ya sudah hebat.
Ya iya, justru karena itulah maka kira-kira seperti itulah kira-kira.